pamungkas ya. Karena kita akan memaksimalkan di 10 hari terakhir untuk itikaf. Jadi ini sesi pamungkas untuk nanti sama-sama kita mendengarkan, mengkaji sama-sama karena tema malam hari ini menarik sekali ya. Berkaitan dengan rumah tangga gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya tangga tapi rumahnya belum dapat gitu ya. Nanti bisa kita temukan di sini. Karena ini cocok untuk bagi teman-teman yang sudah berkeluarga maupun bagi teman-teman yang merintis ya akan berumah tangga, apalagi biasanya Syawal ini banyak sekali undangan gitu ya. Jadi ini momentum yang pas untuk sama-sama kita hadir duduk di majelis ini karena tema kita sangat menarik sekali. Solusi Islam untuk keretakan hidup rumah tangga. Sudah hadir di sini sama-sama kita guru kita tercinta Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA dan hadir juga Mas Fikra Ijaz ya, co-founder dan CEO dari Kita Bisa. Kita nanti akan sama-sama mengkaji, saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa menyiapkan pertanyaan terbaik. Mungkin ada keluh kesah atau ini momentum yang pas untuk Anda bisa curhat ya, bisa curhat sekaligus bagaimana nanti Ustadz bisa memberikan perspektif bagaimana solusi mengalami keretakan-keretakan tersebut. Apakah harus dilem dengan lem Korea gitu ya, agar retaknya hilang, tapi nanti kita akan sama-sama kaji ya. Marilah kita sama-sama awali majelis ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah sama-sama kita akan simak terlebih dahulu pada yang terhormat Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA, kami persilakan. Fadhal. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati para pengurus MRBJ, Mas Fikar, Mas dengan siapa? Udah kawin kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Dian doang. Alhamdulillah. Nah, saya mau mulai pengajian dengan cerita. Ini cerita bagus banget, Pak. Saya beli buku beberapa hari yang lalu, judulnya itu ini nih. As-sabru 'ala zaujat. Ini kumpulan kisah orang-orang yang disiksa oleh istrinya. Tapi sembarangan, ini ulama-ulama ini. Dari kisah para nabi, ulama, orang-orang soleh yang disiksa sama bininya. Ya Allah ya Karim, saya baca beginian, saya pikir kehidupan saya emang gak ada apa-apanya kayaknya ya. Coba itu yang mengalami penindasan istri. Kalau ada yang mengalami dibandingkan dengan cerita-cerita mereka kayaknya nggak ada apa-apanya. Dan ini menjadi pembuka terkait tema yang akan kita diskusikan, yang akan kita sampaikan pada malam hari ini insya Allah. Ada pesan moral yang sangat penting di balik cerita-cerita ini. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Karena kalau saya bicara uraian yang normatif, bahwa rumah tangga yang ideal itu adalah mengharuskan suami istri taat pada agama, semua orang sudah tahu itu. Gak usah dikasih ceramah sebetulnya. Orang udah tahu bahwa menjadi suami harus menafkahi istri. Tahu semua. Menjadi istri harus taat kepada suami. Tahu juga. Cuma gak selamanya itu bisa ditunaikan secara maksimal. Kalau udah jadi itu, kalau udah satu atap, muncul aja kadang halangan 1, 2, 3 dan lain-lain. Ternyata Pak, kalau kita berkaca sama kehidupan orang-orang soleh. Orang-orang soleh artinya mereka itu para wali. Para aulia, para wali itu punya kedekatan khusus dengan Allah. Hidupnya diuji dengan mana yang lebih kencang, ini atau itu? Ini. Tes. Nah, ini yang lebih kencang. Cerita beginian harus lebih kencang nih. Ibu dengerin. Oh, apa dengerin? Kalau pernah ngalami ada sekarang fenomena suami takut istri, ternyata udah ada itu sejak zaman dulu kayak begitu. Bukan fenomena baru dan ternyata Pak, sikap berlemah lembut kepada istri itu, kata penulis buku ini, bukan alamatut dha'af, bukan ciri kelemahan laki-laki. Justru ketangguhan laki-laki itu teruji lewat itu. Manakala laki-laki itu sabar dengan perlakuan istrinya, itu bukan kelemahan, itu justru kekuatan.
Karena dalam sebuah hadis Nabi itu pernah bilang, laisa syadid bis sur'ah, innamas syadid alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Sosok yang kuat, yang gagah perkasa itu kata Nabi bukan bis sur'ah, bukan orang yang pintar berkelahi, kalau berkelahi dia langsung mengkaokan lawannya, bukan. Wa innamas syadid darqawiyah, ada tarekat fulan banyak. Itu tarekat-tarekat tasawuf itu bisa beda-beda, kenapa? Karena itu soal sekolah spiritual. Masing-masing tarekat punya metode yang berbeda-beda dalam mendidik orang untuk dekat kepada Allah. Itu biasa. Di zaman Nabi nggak ada tarekat. Kata siapa? Nabi itu, cuma namanya bukan tarekat. Esensi dan substansinya udah ada sejak zaman Nabi. Karena inti dari tarekat itu adalah mengajak orang untuk menyucikan jiwanya dekat dengan Gusti Allah. Nabi udah nyontohin belum? Ya bukan nyontohin lagi, memang Nabi diutus untuk itu. Sekarang muncul tarekat-tarekat tasawuf dari mulai Tijaniyah, Syazuliyah, Rifaiyah, ratusan bahkan mungkin ribuan. Bagaimana itu dalam pandangan Islam? Ya sah-sah aja. Selama tarekat itu tidak melahirkan bid'ah, selama tarekat itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu hal yang dianjurkan oleh agama. Baik, ini seorang imam dalam tarekat Rifaiyah namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Subhanallah, dengarkan ibu-ibu, ini cerita bagus sekali. Saya baca tadi sore, wah kata saya bagus ini buat materi ini. Bosan kan kalau disuruh ceramahin, ayo ibu jadilah istri yang taat kepada suami. Saya udah tahu Ustadz, udah tahu itu mah. Pada suami tolong jangan pelit kepada istri. Udah pada tahu yang depan-depan saya di tiap hari ke masjid apalagi kan. Nah sekarang saya mau ngasih cerita yang aneh-aneh nih. Ceritanya agak lain, ceritanya agak lain. Jadi suatu ketika, nah ini bukan dongeng Pak, diceritakan oleh seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, namanya Muhammad Yahya At-Tadifi dalam kitab Qalaid Al-Jawahir. Begini ceritanya. Qala ba'du ashabihi, sebagian pengikut Imam Rifai, kita menyebutnya Imam Rifai ya, atau Imam Ahmad Ar-Rifai, itu melihat beliau dalam mimpi. Innahu ra'a fil manam fi maq'adi sidqin miraran walam yukhbirhu. Sebagian pengikut Imam Rifai ini melihat beliau dalam mimpi berada di makom tertinggi. Artinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi maq'adi sidqin. Maq'adi sidqin yani fi maqam ali, di makom yang tinggi. Jadi orang mulialah kira-kira, dimuliakan oleh Gusti Allah. Di dalam mimpinya para pengikutnya ngelihat itu, mimpi begitu. Tapi beliau nggak mengabarkan apa rahasia yang menjadikan beliau menjadi seorang wali besar, bahkan menjadi tokoh sentral dalam tarekat Rifaiyah itu. Wa kana li syekh imra'ah badhi'atul lisan. Itu beliau punya perempuan badhi. Badhi itu kalau zaman sekarang orang nggak bisa menjaga mulut tuh namanya apa ya bahasa kerennya ya? Lemes. Hah? Oh, lemes tuh orang Betawi. Jadi mulutnya itu betul-betul tajam gitu loh. Bener. Bermulut tajam. Beliau ini, Imam Rifai ini punya istri bermulut tajam. Badhi'atul lisan. Suka ngomong jelek sama suaminya. Gak tahu adab gitu sama suami. Loh kok bisa? Kan wali. Lah jangan kan wali. Nabi aja ada istrinya kayak gitu kan. Nabi Lut alaihissalam durhaka kepada suaminya. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bukan hal yang aneh, bukan cerita yang baru. Kalau ada wali besar, istrinya kurang ajar. Subhanallah, nanti akan saya bacakan Pak. Para wali-wali besar itu, saking mereka melihat bahwa istri yang semacam itu bisa menjadi perantara menuju Allah. Dikisahkan nanti oleh Imam Sya'rani, para wali-wali besar itu terkadang kalau tahu ada perempuan akhlaknya buruk, dikawinin sengaja sama dia. Supaya apa? Litahdzibil akhlak. Supaya mendidik akhlak mereka. Karena kalau kita punya istri baik Pak, rajin tahajud, rajin duha, taat sama suaminya, nggak pernah protes, ya hidup adem-adem aja ya nggak? Nggak ada cobaannya ya kan? Wali-wali yang benar-benar paham bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu perlu dengan hal semacam itu. Kalau ngelihat ada perempuan akhlaknya buruk, dilamar. Kalau kita kan kebalikannya, bodoh najis dong. Nikah kayak begituan, iya kan? Kalau wali yang sungguhan itu tahu bahwa punya istri semacam itu bisa menjadi perantara dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita Syekh Ahmad Ar-Rifai atau Imam Rifai.
Dilihat oleh beberapa pengikutnya, beliau ada di makom tinggi, kemudian beliau tidak mengabarkan apa rahasianya. Tapi beliau punya istri yang seperti itu, yang badhi'atul lisan, yang lisannya tajam. Tusaffih alaihi wa tu'dhi, suka membodoh-bodohkan. Dasar suami tolol, bego, kayak gitulah bahasanya. Itu namanya badhi'atul lisan tuh kayak gitu lisannya tuh. Apa ya? Sompral. Apa ya bahasanya kita itu? Ya begitulah. Iya, betul. Sompral kan ya? Sompral, betul. Iya, sompral. Bininya tuh sompral. Tusaffi alaihi wa tuh suka nyakitin lagi. Mending kalau cuma omongan doang, suka nyakitin secara fisik. Saya banyak cerita-cerita ini, Pak. Ini kayak segini istrinya cerita kayak gitu semua. Seru kan? Bisa dijadiin film ini. Subhanallah, banyak wali-wali yang diuji sama bininya itu. Banyak. Saya ngelihat kehidupan saya, bini saya masih mending banget kayaknya. Jauh dari itu semua. Fadakhala alaihi alladhi ra'a fi maq'adi sidqin yauman. Nah, singkat cerita, di mimpi itu, di ceritanya masih di mimpi. Di mimpi itu, pengikutnya ada yang mendatangi beliau dalam mimpi itu. Di tempat yang tinggi itu, di derajat yang tinggi itu. Didatangi sama pengikutnya. Fawajada biyadi imra'atihi mihraqut tanawwur. Lalu di mimpi itu, si bini itu megang namanya mihraqut tanawwur. Sampean tahu nggak? Jadi orang-orang dulu kalau misalnya ngebakar sesuatu itu kan kayak ditungku gitu. Itu mungkin ada alat yang bisa dipanasin itu kan. Pokoknya besi gitu ya, Sat, iya, semacam alat yang sudah dipanaskan. Terus Imam Rifainya itu dipecut pakai itu. Astagfirullahaladzim. Kalau punya bini masih ngomel dengan mulut doang masih mending. Dipecut loh, dipukul. Wali besar sama bininya dalam mimpinya itu. Wahiyat tadribuhu yakni dipukul. Daraba yadrib, dipukul. Ala aktafi, di bagian pundaknya. Dipecut bagian pundaknya. Pakai alat itu. Alat panas itu. Faswadda thawbuhu, sampai-sampai bajunya itu menghitam. Kan bekas tungku api kan. Panas berkali-kali mungkin sampai hitam bajunya. Wahwa sakit, tapi beliau diam aja. Gak membalas. Fanza'ajar rajul. Nah, pengikut beliau ini yang ngelihat fenomena itu, ngelihat kejadian itu, merasa marah. Kiainya digituin gitu loh, sampean punya kiai, sama bininya digituin, pengen ngebela kan? Betul. Kayak gitu perasaannya. Wa kharaja min indihi. Keluarlah dia sudah. Fajtama'a, setelah keluar dari tempat itu, ijtama'a bi ashabis syekh. Berkumpul dengan para pengikut syekh yang lain, pengikut Imam Rifai yang lain. Ceritanya begitu. Terus ngomong sama teman-temannya itu. Ya kaum, kalian itu loh. Ya jadi ala syekh min hadhil mar'ah hadha wa antum sukut. Itu guru kamu disiksa kayak gitu, kamu diam aja semuanya. Dia mengadu sama teman-temannya, pengikut-pengikutnya yang lain. Faqala ba'duhum. Terus sebagian temannya yang diomongin begitu nyeletuk. Mahruha khamsumi'at dinar wa huwa fakir. Kamu tahu nggak mahar perempuan itu berapa? 500 dinar. Padahal syekh itu orang fakir. Artinya, Pak, meskipun ini perempuan kurang ajar, beliau itu ketika menikahi beliau menghargai. 500 dinar itu lumayan loh. Dinar saya sedinar itu berapa ya zaman sekarang? Sampean sering punya duit banyak kan? Tahu kan update tuh kurs kayak gitu, saya nggak paham yang begituan. Yang punya banyak duit itu yang lebih paham tuh. 500 dinar. Dinar ya. Itu 500 dinar sebelum IISG turun tuh kayak Wallah, pokoknya duit banyak lah. Tapi ini penting loh, sekarang tuh banyak orang-orang suka dimain-mainin mahar itu. Tahu kan? Berita-berita yang sekarang itu yang nikah kawinan maharnya sendal jepit. Terus kadang gantungan kunci kayak gitu. Jadi sekarang tuh orang mentang-mentang Islam itu memudahkan mahar, suka dimain-mainin. Padahal Bu, mahar itu sebetulnya bukan membayar perempuan. Perempuan terlalu mahar untuk dibayar dengan mahar. Gak ada yang tepuk tangan maharnya rendah nih. Gak ada yang shot. Gak ada yang shot, padahal itu bagus ya. Jadi bukan untuk membayar perempuan sebetulnya, nominal mahar itu. Tapi itu simbol penghargaan. Wong ya kalau menghargai perempuan jangan pakai sendal jepit lah maharnya. Walau khotam min hadid, katanya sekalipun cincin dari besi. Ya tuh kalau bisa yang lebih mahal dari itu, seperangkat alat sholat lah minimal ya enggak? Jangan pakai cincin besi-besi amat gitu loh. Jadi Islam itu menghendaki tidak
melebih-lebihkan dalam urusan mahar, juga tidak merendahkan. Khailu umur awsatuha, yang paling baik itu yang paling pertengahan. Kembali ke cerita ini, Pak. Famadar rajul wa jama'al khamsat mi'at dinar. Oh, ternyata belum lunas. Maharnya belum lunas, akhirnya ada orang melunasi uang 500 dinar itu. Terus dibawa ke syekh tadi itu. Wa ja'a biha ila syekh fi siniyah. Fa wada'aha baina yadayhi. Dikasih uang 500 dinar itu untuk menebus maharnya. Taruh. Faqala lahum. Syekhnya kemudian, Syekh Imam Rifai ini bertanya sama muridnya yang ngasih duit itu. Mahadha? Apa ini? Pengikutnya tadi yang ngasih uang itu menjawab, mahru hadhihi syaqiyah allati fa'alat bika kada wa kada. Ini mahar perempuan kurang ajar itu, yang sudah memperlakukan yang mulia secara tidak wajar itu. Buat nebus gitu maksudnya. Tahu jawabannya apa, Pak? Fatabassam. Beliau kemudian tersenyum. Waqala, dan berkata, ini perkataannya. Laula sabri ala darbiha wa lisaniha ma ra'aitani fi maq'adis sidqin. Kamu tahu enggak? Kalau bukan karena pukulannya dan kekurang ngajaran lisannya, saya ini enggak mungkin jadi wali dengan makom seperti sekarang. Ayo. Ibu, bukan berarti melegalkan ini mah. Jangan sampai dipraktekin. Supaya kamu jadi wali, Pak. Supaya kamu jadi wali. Jangan. Ini cerita bukan untuk dilegalkan dan dipraktekkan. Tapi dijadikan ibroh. Dijadikan pelajaran. Karena begini. Ini yang jomblo-jomblo ada kan sebelah kanan kayaknya ya, bener gak? Ada. Nah, saya mau ngasih tahu sama yang jomblo terutama. Ya udah kawin berapa tahun? Alhamdulillah udah. Berapa tahun? Cuman istri saya lagi nggak ada di sini nih. Berapa tahun? Pertanyaan saya berapa tahun? 5 tahun, Sat. 5 tahun. Ma ini sampai 5 tahun juga. Oh, udah lama. Udah paham nih dengan apa yang ingin saya omongin. Udah paham. Jomblo, dengerin ya. Nanti kalau kawin, jangan pernah nyari spek malaikat, nggak bakal ada. Udah pasti namanya manusia, itu udah pasti hakul yakin. Udah pasti itu penuh dengan cacat, cuman nggak kelihatan waktu pacaran. Nanti kalau udah satu atap itu, Masya Allah, dari ujung sampai ujung itu ketahuan aibnya. Dan ternyata yang buat orang bertahan tuh pada akhirnya bukan soal rasa suka, Pak. Yang buat orang bertahan rumah tangga itu, bener gak? Betul. Tuh kan dijawab, beneran. Bukan lagi soal Tapi rasa suka. sakit gitu ya, Sat. Gak gitu juga. Ternyata yang membuat orang bertahan itu adalah komitmen. Dan saya merasa yang bisa berperan besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga itu adalah keimanan pada akhirnya. Karena Anda membaca cerita ini, kalau bukan dengan keimanan, najis nih cerita, kurang ajar banget, melegalkan perempuan berbuat tidak wajar kepada suami dong kalau begitu, ya kan? Kalau membaca dengan keimanan, Pak, subhanallah. Ternyata memang banyak orang-orang yang diuji. Nah, saya bercerita dengan suami diuji sama bininya kan? Tapi kan ada kasus kebalikannya, Bu. Istri diuji oleh suaminya, ada nggak? Sama. Semuanya mendapatkan kemuliaan. Jadi subhanallah, ini cerita begini, dan ini banyak, Bu. Cerita begituan tuh. Orang-orang yang diuji dengan pasangannya dengan ujian yang berat. Saya bacain lagi ya. Di Al-Azhar itu, zaman dulu tapi bukan zaman saya. Zaman dulu ada ulama besar namanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bapak Ibu kalau misalnya ngomong sama orang pesantren, nyebut nama beliau, saya yakin gak bakal ada yang gak kenal. Semuanya kenal. Saking banyak karangan-karangannya. Ulama besar. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu pernah bercerita di kitabnya langsung. Jadi ini bukan dongeng kata orang. Jadi beliau bercerita sendiri. Beliau ini seorang wali besar. Punya makam di Kairo, saya tinggal di rumah, kira-kira jaraknya dengan makam beliau itu mungkin sekitar 15 menit ya. Ulama besar ini, diakui keulamaannya oleh para ulama-ulama besar Al-Azhar. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah bercerita dalam kitabnya, saya bacakan ya. Saya tadi baca ini baru tadi, wah kata saya, bagus ini cerita begini. Imam punya kitab namanya Al-Minan Al-Kubra. Saya punya tapi nggak saya bawa. Tebal segini nih. Itu kitab berisikan beliau itu bercerita tentang nikmat apa saja yang Allah berikan kepada beliau selama bersuluk dan mendekatkan diri kepada Allah. Di karunia-karunia apa saja. Itu sampai-sampai disebutkan segini. Tahadus binikmahnya ulama itu. Dia lagi cerita nih sama pembacanya bahwa aku mendapatkan nikmat A, B, C, D. Tahadus binikmahnya beliau itu jadi kitab segini nih.
600 halaman. Namanya Al-Minan Al-Kubro. Artinya itu karunia yang agung. Di antara karunia beliau itu apa coba Pak? Kita kan kalau misalnya membayangkan karunia itu apa? Aku bisa istiqomah sholat tahajud selama 40 tahun. Aku punya anak yang soleh. Anakku itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Itu karunia kan bagi kita kan, ya enggak? Dalam bayangan kita, karunia itu kan begitu kan? Hal-hal positif. Tahu yang beliau ceritakan apa di antara karunia itu? Wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Di antara nikmat Allah yang dia curahkan kepadaku. Beliau menyebutnya nikmat. Apa itu? Sobri ala iwaj atba'i wa zaujati wa khadimi wa nushuzuha wa ibaquhu kama marra taqriruhu. Di antara nikmat Allah yang aku dapat, kata beliau, adalah kesabaranku atas kekurangajaran pengikutku dan istriku. Nikmat. Yang ngomongnya wali. Bisa melihat sesuatu secara hakikat. Kalau kita kan ngelihat dengan tampilan doang, ini musibah malah petaka, apa gitu loh punya bini kayak begini. Kadang-kadang minta cerai. Nih, nasihat buat jomblo penting nih, kalau menjumpai 1, 2, 3 episode di kehidupan rumah tangga Anda, hal yang tidak menyenangkan, jangan buru-buru minta cerai. Karena cerai nggak menyelesaikan masalah. Justru kadang dia menambah masalah baru. Yang suka berpikir, ya udah mungkin kalau cerai kita bisa lebih baik, itu hawa nafsu yang bilang kayak gitu. Akal kita mah nggak bilang begitu. Ketika Anda bercerai, boleh jadi Anda mendapatkan sosok yang lebih buruk dari itu, benar nggak? Ngapain? Bu, saya ngomong beginian, bukan berarti saya itu rumah tangga baik, terus adem gitu sama istri, romantis. Enggak. Makanya saya suka nggak percaya sama orang romantisan itu gitu tuh. Itu kadang-kadang mungkin cara dia untuk menutupi. Ya, berantem cek ada aja Bu. Subhanallah. Ini sekarang saya akan bacakan cerita dari Sayyidul Khalq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih tinggi derajat ketimbang beliau? Ternyata Nabi Muhammad aja diuji sama Allah dengan cara begitu. Ini gak pernah mungkin Anda dengar cerita ini ya. Saya baca di sini, oh Nabi aja kayak begitu. Apalagi orang kayak kita gitu loh. Lah kalau Nabi Lut udah jelas tuh ada di Quran. Nabi Nuh alaihissalam diuji sama Allah. Jelas tuh ceritanya dalam Al-Quranul Karim. Nabi Lut itu, Nabi Nuh alaihissalam, anaknya dan istrinya sama-sama durhaka. Sampai-sampai dikisahkan kan, innabni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anakmu Nuh, itu adalah amal yang tidak soleh. Anaknya itu digambarkan sebagai amal perbuatan yang tidak soleh, saking durhakanya. Dan tidak selamat anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita punya ujian, suami diuji sama bini diuji sama suami, sabar aja terima gitu loh. Itu pesan penting. Dan saya kira kalau orang punya kesadaran kayak begini, perceraian itu angkanya bisa menurun. Cara berpikirnya itu loh. Lihat agama itu, Islam itu tidak melihat atau tidak menganjurkan kita manakala diuji dengan ujian semacam itu, supaya kita lepas dari ujian. Yang diminta dari kita itu apa? Minta sama Allah supaya dikuatkan. Jadi ibu sadar nggak? Kalau punya suami kurang ajar, ibu tuh bisa jadi wali loh Bu. Saya mau nggak ngada-ngada. Sudah jadi satu wali kelas kalau nggak salah, kemarin ngambil rapat. Jadi wali, jadi orang yang mulia dalam pandangan agama. Mungkin ibadah ibu biasa-biasa aja. Subhanallah, ada yang diuji dengan double ujiannya. Suaminya kurang ajar, nggak bertanggung jawab, anaknya bandel lagi. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau sholat sunnah dia udah nggak sempat Pak Ustaz, saya sholat sunnah yang wajib aja. Itu kelihatannya ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi di sisi Allah itu orang mulia sekali. Kalau dia bersabar dan menahan. Saya bacakan sekarang kisah Nabi Bu. Kisah Nabi. Itu wali tadi udah kan. Sekarang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau alami? Dari ini sekali lagi. Ini cerita jangan dijadikan alasan untuk memandang sebelah mata ibunda kita, Ummahatul Mukminin. Ibunda kita, karena istrinya Nabi kan ibunya orang beriman dalam Al-Qur'an, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita. Di sini setelah diceritakan, di sini ada bab khusus Pak.
Rijalun kanat zaujatuhum tu'dhihim. Laki-laki, tokoh-tokoh yang disakiti oleh istrinya. Berapa halaman ini? Dari halaman 41 sampai 160 halaman, Pak. Ini bisa jadi majelis, bisa jadi buku ini. Bisa jadi buku. Motivasi luar biasa ini. Yang merasa bininya kurang ajar, yang merasa suaminya agak rese. Baca yang beginian tuh insya Allah tenang hati. Gak ada apa-apanya saya kalau begini doang. Nih, Nabi Muhammad itu ternyata ada sebuah kisah, tapi saya agak skeptis dengan bagian tertentu dari cerita ini. Tapi ada pesan moralnya bagus ya, terlepas dari kesahihan semua ceritanya, tapi ada pesan moral yang bagus. Jaro bainahu wa baina Aisyah. Terjadi percakapan suatu ketika antara beliau dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalamun hatta adkhala bainahuma Aba Bakrin. Cekcoklah dikit sama istrinya Sayyidah Aisyah, sampai-sampai mertua Nabi Abu Bakar tuh ikutan ngomong. Tapi kalau boleh saran ya kepada pasangan, terutama ibu-ibu yang sudah punya mantu, kalau bisa, kalau terjadi cekcok apapun antara anak dengan mantu, kalau bisa jangan ikut campur. Karena bagaimanapun yang lebih tahu dengan persoalan, jadi gini, kalau anak kita lapor ke kita, itu gak berarti 100% benar sebenarnya. Kadang dengan perspektif yang dia mau, bukan sebagaimana adanya. Nah, itu yang kadang bikin repot, Pak. Ada sejumlah kasus tuh di mana orang bercerai didorong sama mertuanya. Gara-gara mantunya itu menyampaikan informasi yang berbeda gitu loh. Itu ada. Saya mendengar langsung dari mulut beberapa orang yang mengalami hal semacam itu. Kalau bisa ya. Tapi ini terjadi percekcokan antara Nabi dengan istrinya. Sayyidina Abu Bakar paling tidak rela kalau Nabi itu disinggung dengan apapun. Abu Bakar itu, Pak, kalau pengen menggambarkan kecintaan beliau sama Rasulullah SAW, ketika beliau di Gua Thur, ketika beliau lari, hijrah ke Madinah itu Gua Thur kan, Gua Thur. Ketika beliau di Gua Thur itu ada sebuah riwayat menyebutkan Sayyidina Abu Bakar itu selonjoran, Nabi kemudian tidur di atas perbaringannya. Tiba-tiba kemudian ada seekor kalajengking. Kalajengking kemudian mematuk kaki beliau itu. Sakit. Itu rasa sakitnya ditahan. Sebagian riwayat menyebut kalajengking, sebagian menyebut ular di tengah padang pasir. Ya apapun itu namanya binatang yang berbisa gitu loh. Ketika matuk kakinya itu ada rasa sakit yang ditahan, khawatir apa coba? Khawatir Nabi itu bangun dari tidurnya, nggak mau. Ada sampai segitunya itu. Kemudian yang terjadi apa? Abu Bakar menahan sakitnya dan dia tidak kuat menahan rasa sakitnya, akhirnya menetes air mata. Tetesan air matanya kena ke muka Nabi. Nabi kemudian terbangun. Mabika ya Abu Bakar. Kenapa kamu Abu Bakar? Dilihat kakinya dalam keadaan berdarah, penuh bisa. Akhirnya sama Rasulullah cuma diusap begini doang. Itu ada dalam kitab-kitab sirah cerita ini nih. Diusap dengan tangan beliau yang mulia, akhirnya sembuh. Tapi yang menjadi pesan pentingnya itu bukan soal sembuhnya itu. Tapi soal bagaimana beliau itu menahan diri saking cintanya kepada Nabi itu gak mau. Ngelihat beliau bangun dalam keadaan terbangun dari tidurnya yang lelap, gak mau. Di riwayat lain ketika beliau hijrah, Nabi namanya di padang pasir itu kan haus banget Pak. Saya hidup di Arab itu pernah kita ngalamin 40 derajat, 43 derajat. Nabi dari Mekah ke Madinah perjalanan panjang. Itu Abu Bakar itu dikisahkan dalam kitab sirah, kalau ngelihat Nabi minum, beliau tuh langsung hilang hausnya. Ngelihat Nabi minum doang, beliaunya nggak minum, ngelihat Nabi minum. Itu nggak kebayang itu. Sahabat, makanya afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia setelah Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda dengan keyakinan sebagian orang-orang Syiah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebagian ulama Sunni sendiri ada yang berpandangan bahwa Ali yang lebih utama itu. Tapi itu masalah biasa. Bukan perbedaan yang signifikan ya. Rasulullah suatu ketika kembali ke cerita ini ngomong dengan Sayyidah Aisyah, Abu Bakar kemudian sampai ikut bicara. Hatta adkhala bainahuma Abu Bakrin hakaman wastashhadu faqala laha Rasul. Rasulullah bilang sama istrinya, ini dengerin Bu, lihat Nabi ngomong sama istrinya. Tukallimin au atakallam. Aisyah, mau kamu yang bicara atau aku yang bicara? Tetap dalam keadaan istri marah pun beliau berlemah lembut sama istrinya. Mau kamu yang bicara dulu atau aku yang bicara? Faqalat Sayyidah Aisyah, ini kita menceritakan ini Bu untuk menampilkan sisi manusiawi
dari ibunda kita Aisyah. Jadi manusiawi. Perempuan tuh kalau sekali dua kali marah tuh wajar, maksud saya begitu. Tapi kalau kerjaan tiap hari marah, itu ada yang tidak beres. Kalau sekali dua kali berantem perempuan marah, ya wajar lah, namanya perempuan. Makanya Nabi dalam Hajjatul Wada ketika beliau berpisah dengan umatnya di haji terakhirnya tahun ke-11 Hijriah itu, beliau diantara wasiatnya apa coba? Istausau bin nisa'i khairan. Berwasiat baik untuk supaya kita itu memperlakukan perempuan dengan cara yang arif, cara yang baik. Itu wasiat Nabi. Nabi kalau wasiat sesuatu sebelum beliau wafat berarti itu sesuatu yang agung gitu loh, ya kan? Ternyata di antara keutuhan rumah tangga itu caranya ya begitu. Suami itu harus sabar ngadepin bini. Mau nggak mau, kalau nggak sabar tuh ya begitu ujung-ujungnya angka-angka perceraian itu yang kita lihat. Itu wasiat Nabi, Pak. Wasiat Nabi setelah mewasiat tentang pentingnya menjaga darah supaya tidak saling membunuh dan lain, diselipin tuh. Salah satunya apa? Berwasiat supaya kita memperlakukan perempuan dengan cara yang baik. Rasulullah itu wasiatnya kepada kita. Tukallimin aw atakallam? Mau kamu yang bicara atau aku yang bicara? Tahu jawaban Sayyidah Aisyah apa? Mungkin lagi marah ya. Wallahu alam, ini kisahnya tentang apa? Takallam anta wala taqul illa haqqan. Kata Sayyidah Aisyah, kamu aja yang ngomong dan jangan ngomong kecuali yang benar. Padahal Nabi Muhammad kan gak mungkin bohong ya. Istrinya saya ngomong gitu. Lagi marah, ya namanya marah wajar. Namanya marah wajar ya. Ini hadis beginian nih, kalau sama orang Syiah itu suka jadikan alasan, Bu. No, lihat no. Aisyah Ummul Mukminin. Tahu kan orang Syiah kan suka mencaci maki Aisyah kan? Nah, itu hadis begini mereka paling demen nih. Paling demen, Aisyah kurang ajar sama Nabi. Nah, bukan begitu saudara. Itu sosok manusiawi. Sesekali muncul, tapi bukan tabiat asli beliau ini ya. Bukan tabiat asli ibunda kita Aisyah. Ada dalam sejumlah riwayat Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Perempuan kalau cemburu wajar nggak Bu? Ya wajar lah. Itu sama orang-orang Syiah itu sering jadikan alasan tuh hadis-hadis begituan. Lihat no Aisyah itu. Untuk merendahkan Sayyidah Aisyah. Kalau enggak kita alal ain war ras. Ummahatul mukminin, ibunda kita semua, istri-istri Nabi semuanya adalah ibu kita. Kurang pantas kalau kita bicara atau menisbatkan kekurangan. Kata Sayyidah Aisyah, takallam wala taqul illa haqqan. Kamu aja yang bicara dan jangan ngomong kecuali yang benar. Abu Bakar kemudian mendengar omongan putrinya itu. Fala tomaha. La tomaha itu begini mas. Aduh janganlah jadi praktekin. Begini ini. Ditampar sama ayahnya. Kan mertua Nabi Abu Bakar. Saya terus terang agak skeptis dengan cerita ini. Apakah betul itu terjadi tamparan atau tidak? Tapi di kisah ini disebutkan fala tomaha Abu Bakar hatta damyafuha. Fu-nya tadi bibir. Sampai bibirnya berdarah. Allahu alam. Yang jelas Sayyidina Abu Bakar memberikan respon tertentu, gitulah ceritanya. Wa qala. Kemudian Abu Bakar ngomong sama putrinya itu. Ya Udayyah tanafsiha. Awa yaqul ghairal haq. Dengerin dia. Memangnya Nabi Muhammad itu mungkin berkata-kata yang tidak benar. Menegur istrinya, menegur putrinya. Nabi Muhammad itu memang mungkin bicara yang tidak benar. Sambil ngomong sambil marah kepada putrinya. Kira-kira begitu. Beliau seorang Rasulullah. Gak mungkin bicara yang tidak benar. Tapi namanya perempuan lagi marah tuh gitu tuh. Lagi marah tuh gitu-gitu. Fastajar Sayyidah Aisyah kemudian berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah direspon dengan amarah oleh ayahnya, berlindunglah di balik Nabi. Fastajarat bi Rasulillah wa qa'adat khalfa dhahri. Duduk di belakang beliau. Takut sama mertuanya, diomelin. Duduk di belakang Nabi ujung-ujungnya. Tadinya marah sama Nabi kan? Perempuan kadang-kadang kalau lagi marah begitu ya. Kadang-kadang gitu kan, marah sih marah. Cuman kalau udah nyari tempat perlindungan, gak ada lagi kecuali suami, ya kan gitu kan? Berlindung di belakang Nabi SAW. Faqala lahun Nabi. Nabi kemudian bilang sama Abu Bakar. Lam nad'uka lihada wala aradna minka hadha. Abu Bakar, kami tidak menginginkan hal ini darimu. Dan kami tidak memanggilmu untuk yang beginian ini. Kami tidak menginginkan kamu berbuat semacam ini kepada istriku. Ngomongnya juga dengan halus gitu. Menegur Abu Bakar pun dengan halus. Wa qalat lahu marra. Nah, di kali lain ada lagi cerita nih. Sayyidah Aisyah marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau marah Bu, enggak menyebut nama Muhammad, menyebutnya Ibrahim. Begini, antal ladzi tazum annaka nabiyullah. Ini ciri-ciri kalau Sayyidah Aisyah lagi marah sama Nabi. Kamu yang bilang bahwa kamu itu adalah nabinya Allah, utusan Allah, kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah kalau nggak dengar Sayyidah Aisyah ngomong kayak gitu, fatabassam. Rasulullah itu tersenyum.
ngelihat istrinya marah tuh tersenyum. Pak, kalau bini marah kira-kira kita ngapain? Lempar panci kan? Rasulullah, Sayyidah Aisyah ngomong, anta la tasu'anaka nabi. Kamu itu bukannya nabi, kira-kira kalau terjemah biasa kayak gitu. Kamu bukannya nabi kamu itu. Ngomong kayak gitu sama suaminya. Jawaban Rasulullah apa? Rasulullah kemudian tersenyum, wahtamala dzalika hilman wa karaman. Beliau senantiasa terus-menerus berlemah lembut. Sambil bilang sama Sayyidah Aisyah, inilah arif ghadabaka min ridhok. Aisyah, aku itu tahu, aku itu paham kamu marah, kamu senang kapan, kamu marah kapan, aku itu paham. Aisyah kemudian bertanya, memangnya bagaimana ciri-cirinya kalau aku marah? Kalau aku senang bagaimana ciri-cirinya? Kata Nabi, idza raditi qulti la wa ilahi Muhammad. Demi Tuhan Muhammad. Kalau dia bicara tentang sesuatu yang membuat beliau senang, ngomongnya wa ilahi Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad, disebut nama Muhammad. Wa idza ghadibti, tapi kalau kamu marah, la wa ilahi Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Nabi Muhammad yang enggak disebut kalau lagi marah sama suaminya. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, sodak. Ya benar. Aku kalau lagi marah suka ngomong kayak begitu. Jadi maksudnya cerita-cerita semacam. Kemudian penulis buku ini bilang, fa in kanat ummahatul mu'minin wa hunna al-kamilat, al-aqilat, al-fadilat. Jikalau seandainya para istri Nabi saja seperti itu kepada Rasulullah, padahal mereka itu perempuan yang sempurna, perempuan yang intelektualitasnya jauh di atas kita. Fa kaifa biman yabhath an zaujatin yashtarid fiha minal akhlaq was sifat ma la tajiduhu illa fil huril ain al maqsurat. Kata beliau apa? Kalau Nabi aja bininya kayak gitu, terus bagaimana dengan orang-orang yang kalau mencari pasangan nyari spek bidadari? Ada kan spek bidadari itu laki-laki yang kalau misalnya nyari pasangan, kamu tuh jangan gitu deh jadi perempuan, taat dong sama suaminya begini. Loh, Nabi aja istrinya kayak begitu. Lah kita mau berharap apaan? Lihat Pak, ini cerita-cerita semacam ini bukan disampaikan untuk menormalisasi hal yang tidak wajar dalam rumah tangga. Tapi cerita semacam ini penting supaya apa? Kalau kita mendapatkan ujian, entah istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri, maka solusi agama bukan melepas pasangan, tapi bersabar dengan rasa sakit yang kita terima dari pasangan. Toh itu nggak tiap hari, sampai tiap hari nggak diomelin sama bini, enggak kan? Enggak nih hari ini, enggak nih Sat, kadang nggak datang. Nggak tiap hari. Loh saya juga kadang-kadang, ngaku aja saya juga kadang-kadang terjadi. Tapi mau gimana? Lihat Pak, yang membuat kita bertahan pada akhirnya apa? Iman. Makanya kepada anak adik-adik yang belum menikah dan mau menikah, saran saya ini mah, kalau nggak mau nyesal setelah kawin dan mau bertahan, survive gitu loh dengan kehidupan apapun nanti yang kita hadapi, kalau bisa pertebal keimanan terlebih dulu. Perbaiki mindset, cara berpikir itu penting. Zaman sekarang, kalau orang mau kawin yang ditanya tuh bukan itu. Yang ditanya kerjanya di mana dek? Penghasilannya berapa per bulan? Sekolahnya di mana? Hal-hal yang sifatnya artifisial gitu loh. Penting gak itu dipertimbangkan? Ya penting. Izin 1 menit lagi Ustaz. Siap, saya juga mudahan ini udah selesai. Selebihnya kita diskusi. Tapi poin pentingnya adalah kalau kita berkaca pada kehidupan orang-orang soleh, para nabi, para wali, orang-orang soleh as-siddiqin yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka itu mendapatkan ujian yang tidak kalah parah. Ujian yang sangat berat menyangkut pasangan. Dengan cerita ini saya ingin menasihati diri saya dan kita semuanya. Kalau kita mengalami hal serupa atau dengan kasus yang berbeda, kita mendapatkan ujian intinya dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sekali-kali memandang ujian itu sebagai malapetaka atau murka ilahi. Kalau kita hidup udah benar, sholat gak pernah ditinggalin, nafkah aku tunaikan, kewajiban mencari nafkah aku tunaikan, anak aku didik. Tapi kok punya bini gini mulu ya, gak berubah-berubah. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita dan tidak perlu bercerai. Kalau orang punya mindset kayak begini di rumah tangganya, saya kira angka perceraian akan berkurang dan itulah yang diharapkan oleh agama Islam.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi tadi kalau Nabi dan Aisyah itu mau kamu bicara atau aku? Kalau kita mungkin beda. Mau kamu bicara atau sendalku melayang? Jangan sampai begitu ya teman-teman. Nah ini berkaitan dengan tadi, saya mau coba ke Mas Fikra sedikit ya. Saat tadi menyikapi yang tadi Ustaz sampaikan. Ternyata cerai itu bukan jalan solusi juga ya. Karena bisa jadi ada banyak masalah baru yang muncul. Nah kira-kira kalau Mas Fikra menyikapi dinamika banyak perceraian atau teman-teman yang baru nikah muda tapi kemudian sudah di ujung tanduk begitu ya. Nah, apakah ada pendekatan khusus yang bisa dilakukan atau mungkin Mas Fikra punya pengalaman dengan temannya karena Mas Fikra pasti kan Masya Allah ya rumah tangganya. Nah, kira-kira silakan Mas Fikra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa man wala. Ya, salam kenal semuanya, saya Fikra. Di sini duduk di sini mungkin dalam kapasitas saya sebagai pegiat keluarga aja, pegiat rumah Pegiat tangga. keluarga ya. Kebetulan memang alhamdulillah menikah tahun 2014, jadi 10 tahun kalau di tingkatan sekolah tuh ya kelas 4 SD lah. Masya Allah. SD sekolah keluarga ya. Menarik banget yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nuruddin ya. Dan semakin menguatkan iman insya Allah ya. Kalau kita lagi ada ujian rumah tangga tuh ingat aja insya Allah makomnya lagi dinaikin gitu ya. Menuju makom yang lebih tinggi. Tapi saya tuh suka galau Ustadz karena kalau melihat banyak contoh-contoh ini ya dari para alim ulama, bahkan dari Rasul SAW, terus kita terapkan ya di rumah, belum tentu hasilnya kayak yang dicerita-cerita itu. Contoh saja misalkan, istri lagi, istri saya nggak ikut nih. Jadi. Bebas ya istrinya Mas Fikra bisa menyaksikan Istri di saya YouTube juga ini lagi ya. nggak ada, istri saya lagi nggak ada. Ayo kita bebas, keluarin. Bukannya gibah ini Istri mudah-mudahan saya untuk ibroh ya Ustadz. Iya, buat ibroh. Enggak, misalnya istri saya sedang bad mood lah, bahasanya bad mood ya gitu kan. Terus mungkin inilah jadi men-channeling bad moodnya dengan tentu saja energi komplain gitu ya. Terus saya tadi menerapkan kan, oke, jangan terpancing. Senyum aja seperti Rasul gitu ya. Yang ada, kenapa? Emang lucu? Apa ya? Jadi kayak memang perlu kebijaksanaan ya teman-teman sekalian dalam kita memetik ibroh dan mengaplikasikannya di rumah tangga ini. Teman-teman sekalian, saya ini tadi selain sebagai pegiat rumah tangga yang mungkin usia juga masih dini, masih muda. Tapi saya juga mungkin salah satu bisnis saya itu menyangkut mengenai keluarga juga. Kami ada bisnis asuransi syariah ya yang memang targetnya kepada keluarga-keluarga muda. Bicara mengenai persiapan Mas Edi. Jadi tingkat perceraian itu 2 tahun terakhir kurang lebih 500.000 per tahun yang terdata oleh BPS. Badan Pusat Statistik ya. Jadi 2022, 2023 kalau dirata-ratakan itu 500.000 case per tahun. Kasus perceraian rumah tangga yang mayoritas penyebabnya adalah perselisihan yang menumpuk. Selain di antara sebab-sebab yang lainnya, ada sebab ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain ya. Tapi ini mungkin balik tadi ya, yang buku yang dibacakan Ustadz Nur ini kan mengenai perselisihan yang disikapi dengan Masya Allah bijaksana sekali. Tuntunan Islam. Masya Allah. Jadi inilah pentingnya kita berilmu dan memiliki persiapan dalam berumah tangga. Dan mungkin yang saya ingin sampaikan juga persiapan itu tidak pernah terlambat. Sekarang saya melihat adik saya kebetulan mau nikah bulan Mei. Alhamdulillah saya melihat dari sistem pemerintah itu udah baik sekali. Ada kalau nggak salah ada kewajiban kelas pranikah gitu ya. Saya dulu nggak dapat waktu itu. Waktu zaman 2014 itu menikah nggak ada kelas atau tuntunannya gitu ya. Jadi sekarang sepertinya udah lebih tersistem, lebih baik. Tapi buat kita-kita yang udah terlanjur menikah, nggak pernah ada kata terlambat insya Allah untuk bersiap. Karena tadi satu hal adalah aspek keimanan, aspek spiritual, tapi juga kita perlu aspek keilmuan cara mengaplikasikannya. Nah ini yang alhamdulillah sekarang ilmu sudah sangat berkembang, akses sudah sangat mudah, banyak sekali pegiat-pegiatnya, baik itu yang dari keilmuan psikologi, keilmuan rumah tangga, keilmuan agama, dan itu sangat aksesibel di mana-mana. Nah ini yang sekarang saya kerjakan. Jadi saya bukan pakar rumah tangga, tapi kerjaan saya adalah menyelenggarakan sarana-sarana khususnya buat para anggota-anggota dari asuransi jiwa kami gitu ya. Untuk bisa mengakses ilmu-ilmu tersebut dan mempraktekannya. Karena sekali lagi, ini yang saya juga kadang-kadang paling takut nih kalau lagi sharing dengan topik relationship ya. Karena
suatu keniscayaan, misalnya saya merasa memberikan suatu petuah yang keren juga yang saya sampaikan gitu ya. Nanti sampai di rumah langsung ada ujiannya gitu. Jadi saya juga kadang-kadang harus hati-hati nih gitu. Jangan pastikan ini adalah nasihat dan pengingat untuk diri sendiri, bukan sebuah nasihat yang saya merasa sudah lebih baik dibanding bapak-bapak ibu dan ibu sekalian, kakak-kakak sekalian ada di sini gitu. Jadi sekali lagi tadi ya, sangat memprihatinkan karena setahu saya Ustadz ya, perceraian tidak diharamkan di Islam, tapi tentu itu dipandang buruk juga ya, tidak di apa istilahnya hal yang di Abghadul halal. Kehalalan yang paling dibenci Tuhan. kehalalan yang dibenci Tuhan gitu. Artinya apa? Jangan dinormalisasi, jangan dianggap kayak dikasih red carpet gitu ya, jangan dikasih kemudahan. Justru kita perlu menjaga gitu. Nah, satu lagi tadi mungkin yang bisa saya sampaikan tadi yang pertama adalah mencari ilmu. Ya, tuh, jangan lelah mencari ilmu. Kalau dulu kita istilahnya nggak ada sekolah keluarga, sekarang banyak. Mungkin bukan sekolah S1, S2 atau S3, tapi tadi akses untuk keilmuan, cara menjadi pegiat rumah tangga, baik itu suami atau istri yang baik, itu Masya Allah sudah terbuka aksesnya di mana-mana gitu. Nah yang kedua dan yang terakhir kalau dari saya, penting sekali ada yang namanya, kalau bahasa Betawinya, support system. Support system. Apa istilahnya support system itu namanya? Lingkungan? Ya lingkungan yang ya? mendukung ya. Circle gitu ya, circle. Lingkup, ini mungkin keluarga besar gitu ya, yang suportif, jangan yang kompor gitu kan. Jadi kenapa? Karena salah satu masalah rumah tangga yang saya amati, sekali lagi saya selalu harus disclaimer, saya bukan pakar, adalah tidak ada wadah untuk bercerita. Karena khususnya ini kalau di kota ya, Indonesia kan ini guyup, gotong royong, kolektivis. Tapi makin ke kota makin individualis. Betul. Makin kesepian, makin sedikit teman, makin sulit karena kita melihat apa yang ada di sosial media. Apalagi tren laki-laki tidak bercerita. Itu ada juga tuh. Ada tren itu ya? Ada tren itu. Saya kurang up to date lagi. Itu gimana sih maksudnya laki-laki kita bercerita? Saya nggak ngerti. Nggak ada wadahnya gitu Sat. Jadi kesannya yang bercerita itu hanya perempuan saja gitu Sat. Oh, ya langsung bertindak gitu ya? Iya Sat, kayaknya seru tuh ngomongin itu Sat ya. Saya nggak ngerti itu. Saya sering lihat maksudnya apa gitu ya? Gitu Sat. Oh gitu. Makanya tadi ya, perlu wadah orang yang mau mendengarkan. Jadi makanya salah satu yang kami lakukan juga nih di kegiatan kami di Saling Jaga ya. Saling jaga ya? Saling Jaga itu kan nama ini ya nama salah satu usaha kami lah untuk asuransi jiwa syariah. Oke. Itu adalah menghadirkan support circle khususnya untuk para ibu. Itu tidak tertutup para bapak ya, cuma bapak susah diajakin ngumpul, ayo Pak support system Pak, ngapain sih itu, mendingan nonton bola gitu. Untuk para ibu untuk bercerita. Karena ini suatu hal yang Masya Allah ternyata sangat dibutuhkan. Support circle ini di mana adanya istilahnya safe space, ruang aman untuk bercerita di mana kita tidak dijudge. Itu penting sekali karena sering kali ini ya, tentu semua dengan niat baik. Tapi kadang kita ini atau masyarakat suka terpeleset ketika ada orang curhat, wah kamu kurang beribadah kali, gitu kan, kurang bersyukur, gitu kan, kurang beriman. Padahal yang paling banyak orang butuhkan hari ini adalah untuk didengar, divalidasi. Dan tadi cocok banget sama apa yang dicontohkan juga oleh banyak guru-guru kita ini gitu ya. Tidak terkecuali oleh Rasulullah SAW. Jadi mungkin kalau dari perspektif saya sekali lagi ya teman-teman, selaku di sini tadi, angkat tangan dong kalau di sini yang sudah berkeluarga. Berapa banyak nih? Saya pengen lihat demografinya. Oh, Masya Allah banyak. 30% ya kira-kira. Ya. Yang akan berkeluarga tahun ini? Akan berkeluarga. Oh Masya Allah. Oh. Yang lagi dicariin keluarganya nggak pulang-pulang. Yang hadir malam ini buat ketemu jodoh. Itu Oh, Masya ada teman Allah. saya di sana, coba angkat tangannya. Oh Masya Allah, familiar ya wajahnya ya. Iya, jadi sekali lagi tadi mungkin kalau hemat dari saya dan ini juga nasihat untuk diri saya sendiri, jangan lelah untuk terus belajar. Jangan pernah merasa selesai, terus mencari ilmu untuk menjadi versi terbaik diri kita untuk keluarga. Dan yang kedua, bentuklah, temukan support system agar kita tadi ya ketika goyah itu tentu memang sebagai muslim kita itu kan punya kemewahan direct access ya ke Allah ya. Ada agama-agama lain perlu perantara. Betul. Kita ini kan langsung bisa curhat ke Allah ya. Masya Allah. Tapi namanya manusia terkadang
perlu ya respon atau dukungan atau validasi dari mungkin sesama makhluknya gitu. Sehingga inilah yang juga saya ajak Bapak dan Ibu, mari kita bentuk jika belum ada atau mari kita kuatkan yang namanya support system untuk keluarga. Mungkin begitu Mas Edi. Terima Masya kasih. Allah. Kasih plus Bapak Ibu sekalian. Jadi saling jaga ini memberikan support tadi ya, wadah edukasi, diberikan validasi bahwa laki-laki bercerita tuh nggak apa-apa, hal yang wajar gitu ya. Kan kalau perempuan katanya 2000 kata gitu ya. Jadi ya laki-laki mungkin bisa lebih dari itu. Sekarang saya mau kasih kesempatan yang mau bertanya, mungkin di termin pertama ini ada 2 penanya dulu. Boleh saya persilakan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya yang ikhwannya yang pakai peci. Yang akhwatnya boleh. 1, 2, 3. Yang akhwat ada yang mau bertanya. Yang jomblo boleh. Disarankan jomblo. Jadi nanti ada pesan langsung dari Ustaz. Yang akhwatnya ada, silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu Kak. Ya, Kak Oyes ya. Oke, baik. Nanti Kak Oyes bisa bertanya ya. 1 tadi yang ikhwannya, 1 Kak Oyes, silakan. Boleh Mas yang pakai peci. Peci hitamnya kebalik nggak Mas? Oh ya sama ya, depan belakang sama aja. Silakan Mas berdiri Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya dengan Kenda Azhari Ustaz. Kenda. Wa ana Maziltu Azib. Kami masih jomblo. Ingin menanyakan beberapa hal yang seperti antum sampaikan tadi Ustaz. Kama kultum menjadi di dalam mencari atau menelusuri calon pasangan kita, tidak mungkin kita juga mendapatkan spek atau menemui spek-spek bidadari Ustaz. Dan Spek apa spare part ini bahasanya spare part menarik juga ya. boleh. Oke. Dan apabila dengan izin Allah kita diperlihatkan kekurangan dari calon pasangan kita, lantas sejauh mana agama itu mentoleransi aib atau kesalahan dari masa lalu calon pasangan kita Ustaz. Kafa itu Ustaz, syukran. Syukron Mas Kenda ya. Fadal Ustaz. Fadal Ustaz. Saya jawab langsung ya. Aib itu sesuatu yang sudah Allah tutup. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang mulia Asmaul Husna Al-Ghaffar. Anda tahu mana Al-Ghaffar? Itu yang Maha menutup kesalahan dan dosa-dosa hamba. Kita ini bilang astagfirullahaladzim, Allah tahu betul itu semua dosa kita, ditutup kan. Sesuatu yang sudah Allah tutup jangan sekali-kali dibuka ke pasangan. Selama itu tidak merugikan ya. Kecuali kalau sifatnya merugikan. Kalau bisa yang merugikan itu jangan diomongin setelah menikah. Sebelum menikah, aku ini kecanduan narkoba. Yang ngomongnya jangan setelah kawin. Sebelum kawin ngomong kayak gitu, mau enggak gitu loh. Tapi enggak apa-apa kalau kamu mau rehab, kamu mau serius. Tapi dengan segala resiko kalau kawin sama mantan begituan. Saya sebelum menikah, Mas. Subhanallah, ini pelajaran, kisah pribadi saya itu pelajaran paling real untuk kegelisahan para jomblo. Saya dipertemukan oleh istri saya dalam hitungan 1 hari. Saya pulang dari masjid 2019 bulan September. Tiba-tiba bulan November, berapa bulan tuh? September, Oktober, November. 2 bulan kan? 2 atau 2 bulan lebih. Saya dipertemukan dengan calon istri saya. Itu sebelum kenalan. Kenal namanya aja enggak? Ceritanya adik ipar saya, yang di kemudian hari jadi adik ipar saya maksudnya. Itu waktu di Kairo saya suka ngajar, dia suka ikut. Dia punya kakak, pengen memperkenalkan ke saya. Ya saya mikirnya ya minimal kenal sama bapaknya, katanya bapaknya kiai, ya udah selesai. Gak ada istilahnya tendensi pengen diterima, kita tampil perfeksionis gitu, enggak. Datang aja ke sana. Itu datang saya ke rumah jam 1, ngobrol sampai jam 3 mungkin ada ya 2 jam. Biasa ngobrol lepas tentang Mesir, pengalaman di luar dan lain-lain. Saya nggak ada beban sama sekali. Kan beda kalau orang pacaran biasanya dia langsung tampil meyakinkan calon mertuanya gitu ya. Kalau saya enggak. Subhanallah tiba-tiba kemudian saya diajak makan. Saya masih ingat tuh diajak makan di Tanjung Kait di dekat laut itu, makan ikan gitu. Dan saya dengan penuh polosnya gitu loh, nggak ada rasa jaim sama sekali. Ikan 1 biji habis sama saya. Dilihatin gitu sama mertua, dengan penuh lepas saya ditanya-tanya tentang masalah keluarga. Ada rahasia-rahasia yang saya tahu kalau orang tahu tentang keluarga saya, kemungkinan dia akan berpikir 2 kali menikahkan anaknya untuk saya. Artinya boleh dibilang itu aib. Aib dalam arti hal yang kurang bagus didengarlah pokoknya ya. Tanpa harus kita ceritakan dulu. Akhirnya saya ceritakan karena saya udah menduga ini kayaknya beliau serius nih pengen ngawinin anaknya dengan saya. Saya nggak mau ini kecewa. Nah kalau bisa tuh setiap orang tuh begitu. Dan kalau udah jodoh tuh jangan khawatir. Kalau sudah jodoh itu saya menceritakan sampai kaget. Saya masih ingat di mobil pulang itu jalan. Bagaimana dengan keluarga ini? Saya cerita aja semuanya.
Saya bilang saya nggak punya pekerjaan, mahasiswa, belum tuntas S2 dan lain-lain. Semuanya saya sampaikan sejujur mungkin. Saya nggak punya profesi, penghasilan tambahan, nggak ada. Kerjaan saya cuma nulis, baca buku, selesai. Selebihnya kadang mengajar, dapat uang jajan, ya buat beli makan, udah selesai. Itu kehidupan saya begini-begini, keluarga saya begini. Karena sebut sejujurnya Pak, di keluarga saya nggak ada terah kiai. Saya ini orang yang alhamdulillah mungkin bisa dikategorikan beruntung. Dapat pendidikan agama itu karena memang dulu hidupnya di pondok. Di keluarga saya, adik saya nggak ada yang sekolah agama. Pernah ada adik saya mondok di Darul Qolam, kabur dia lewat sawah, dia langsung pergi ke rumahnya. Nggak betah-betah, nggak ada yang betah. Bapak saya, ibu saya, kakek saya, jadi secara nggak ada yang belajar agama secara akademis. Tiba-tiba saya dicemplungin beda sendiri nih. Alhamdulillah, makanya saya selalu bersyukur itu. Karena dulu hidupnya di pondok pesantren. Nah ini pesan berharga nih untuk orang tua yang berharap anaknya jadi alim, jadi ahli agama. Gak usah nunggu kita jadi ahli agama dulu orang tua itu. Cukup letakkan anak kita di lingkungan yang bagus. Yang bisa mendorong dia, semangat dia untuk belajar agama, dia akan jadi pada akhirnya. Saya dulu begitu. Kecemplung di pesantren, lama jauh dari orang tua. Ya sudah, terbentuklah keinginan saya. Saya pengen jadi begini, pengen jadi begini, dan terwujud alhamdulillah. Saya cerita sama mertua saya, diceritain tuh semuanya begituan itu. Karena bagi saya itu nggak bisa dirahasiakan, khawatir kaget, khawatir nggak terima. Subhanallah, subhanallah. Di keesokan harinya pikir saya, kayaknya ini mikir 2 kali deh, pengen ngawinin anaknya sama saya. Kalau udah tahu begini mah, gitu ya. Apalagi kan ada tradisi Pak, kalau biasanya anak kiai itu biasanya dinikahkan sama anak kiai juga. Di sebagian lingkungan ya, terutama orang-orang ya dari itu, punya tradisi begitu kan. Ada tuh cerita-cerita yang cintanya tersendat oleh tradisi itu ada. Gara-gara dia bukan dari kalangan kiai, dikawinin, dijodohin gitu kan. Saya udah menduga tuh, kayaknya ini mah gak bakal jadi kata saya. Udah tahu beginian. Ya Allah ya Karim, hanya dihitungan fi yaum wahid, dalam hitungan 1 hari, di keesokan harinya mertua saya itu memutuskan untuk tetap menikahkan saya dengan anaknya. Dengan kondisi saya tidak punya biaya nikah, dibiayain semua biaya nikah. Gimana gak enak coba itu kayak nikah kayak gitu ya Pak, gak usah modal. Modalnya cuma saya masih ingat ibu saya dalam keadaan tentunya lagi pahit begitu. Ibu saya punya cincin satu simpenannya bertahun-tahun. Nak, pakai ini ya, nanti buat istri kamu. Sampai segitunya Pak. Saking dalam keadaan saya lagi, ya udah namanya keluarga gitu ya. Sementara mertua saya, tanahnya di mana-mana. Pondok pesantren aja sekarang tanahnya mungkin ada 2 hektar lebih mungkin. Saya jauh banget tuh. Tapi ketolong oleh satu hal. Adik, yang laki-laki ini ketolong sama satu hal, yaitu ilmu. Mertua saya nggak melihat harta saya, karena kalau dilihat harta nggak ada apa-apanya. Boro-boro tanah saya, kadang-kadang rumah aja dipikirin, kadang cicilan bulanannya, kan gitu kira-kira. Tapi ketutup dengan ilmu itu. Dan saya sejak itu menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa di tengah kehidupan hedonistik seperti sekarang, masih ada orang yang menghargai orang lain itu dengan ilmu. Bukan dengan fulus, bukan dengan profesi, bukan dengan jabatan, bukan dengan popularitas. Karena tahu beliau saya itu kerjaannya baca buku, kalau baca buku, nulis buku begitu, mungkin ngelihat prospek ke depan, wallahu alam gimana sudut pandangnya. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada penyesalan tuh beliau ngangkat saya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, saya bisa menyejahterakan istri saya bisa menafkahi secara wajar. Waktu kembali ke Mesir, kuliah saya juga selesai dan seterusnya. Nah, pelajaran berharganya apa? Benarlah kata ibu saya, jodoh itu seperti kematian. Waktunya datang, dia akan datang. Kalau belum datang, Anda kejar setengah mati sekalipun gak akan datang. Makanya gak usah capek-capek pacaran dah. Kalau belum waktunya ya, kalau udah usia 22 tahun perempuan, ayo silahkan buka pintu. Dan jangan so jual mahal kalau bisa. Laki-laki kalau udah usia 25, 26 silahkan. Masih 17, 18, aduh, Anda itu hanya kemungkinan 2, ima disakiti atau menyakiti, benar gak? Iya, benar kan? Anda mengalami itu kan, makanya daripada begitu, mending tunggu. Saya menyimpulkan lagi, cara terbaik menjemput jodoh itu apa? Dengan memperbaiki diri, dengan memantaskan diri. Kalau sholatnya masih bolong, sholat 5 waktu. Iman masih tipis, pertebal keimanan Anda. Skill masih kurang, perbanyak skill Anda. Itu waktu pacaran kita teleponan 3 jam, 4 jam sehari. Kalau digunakan buat kursus bahasa Inggris,
kursus bahasa Arab, mendalami pengajian ini, pengajian itu. Sebelum Anda menikah, Anda skillnya udah banyak. Luar biasa itu. Berapa banyak anak muda di luar sana yang habis usianya gara-gara hal tidak jelas. Padahal kalau digunakan untuk menambah skill, itu bisa menjadikan Anda berharga di mata perempuan, menjadikan Anda berharga di mata laki-laki. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Semoga dapat informasinya ya Mas Kenda ya. Nah ini tadi menarik ya, saya mungkin lanjut ke Mas Kenda tapi saya ingin minta perspektifnya dari Mas Fikra ya. Misalkan tadi aibnya adalah ternyata keluarganya punya hutang piutang. Kalau tadi kan Ustadz tiap hari baca buku. Nah ini mungkin dia yang bersangkutan baca buku tapi buku tabungan saat ini saldonya kosong mulu gitu kan. Nah bagaimana Mas Fikra dalam konteks saling jaga, apakah kemudian itu ada satu program yang bisa membantu atau mengintervensi yang sudah kadung kan, ternyata ini harus kita beresin bareng nih, kan tidak mau berujung cerai kan, akhirnya keluarga ini harus sama-sama menuntaskan masalah hutang piutang tadi ya. Nah kira-kira ada program atau saling jaga, ada intervensi yang bisa selain edukasi tadi ya, yang bisa dijadikan bekal untuk kita para teman-teman yang akan berumah tangga. Silakan. Oke, kalau spesifik pertanyaan tentang hutang nih Mas Edi ya. Ini balik ke tentang ini, proses ta'aruf tadi, berkenalan gitu ya. Karena selain mengenali karakter, latar belakang, dan sifat masing-masing juga ya sebisa mungkin terbuka dengan kondisi keuangan gitu. Sebelum menikah gitu ya, kayak tadi Ustadz Masya Allah gitu kan sangat terbuka. Saya juga tuh apa adanya baru awal karir gitu ya dengan segala keterbatasan. Nah dari situ penting sekali kalau misalnya sudah berhutang dan segala macam sama-sama tahu. Karena kan hutang itu menjadi tanggung jawab yang kalaupun kita sudah meninggal itu akan diterus gitu ya, diwariskan hutangnya. Nah, di saling jaga yang kita lakukan, salah satunya adalah membantu memberikan akses kepada para keluarga ini untuk bisa berkonsultasi dengan perencana keuangan. Sebenarnya simpel sih Mas Edi, tapi simpel tapi mungkin nggak banyak orang mau atau takut bayar gitu. Nah ini yang sedang kita tingkatkan gitu ya, gimana lebih banyak keluarga-keluarga ini punya akses untuk bisa berkonsultasi, baik itu yang calon keluarga ataupun yang sudah berkeluarga. Sekali lagi nggak pernah terlambat sih untuk bersiap ya, maupun sudah terlanjur berkeluarga gitu ya, sebelum menikah belum siap, nggak apa-apa, dimulai aja. Tidak pernah terlambat untuk kita melakukan persiapan, sampai memang sudah ajal kita menjemput itu baru terlambat gitu. Masya Allah, terima kasih Mas Fikra ya. Jadi tadi poinnya adalah ketika kita diuji, mungkin dalam konteks tadi ya, tidak mengetahui aibnya, ya mungkin makom kita bertingkat ya. Sampai kemudian nanti makomnya berubah jadi makam ya, sampai kita meninggal nanti sampai wafat ya. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi malam hari ini. Yang akhwat dulu mungkin ada, kalau nggak ada saya berikan yang ikhwan. Yang perempuan. Yang akhwat nggak apa-apa. Nama boleh disamarkan, boleh pakai masker, boleh silakan. Boleh pakai masker. Kita konteksnya ya saat ya, konteks pertanyaannya, silakan. Ini kesempatan yang langka sekali. Ada? Kalau enggak saya lempar ke Ikhwan ya. Tidak ada. Ada Ikhwan. Silakan Bunda. Masya Allah. Akhirnya udah pakai masker. Harus dipancing dulu ya. Aman. Maskernya masker apa tuh Bunda? Kefir atau kopi? Aman. Sudah malam soalnya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz dan Mas Duanya. Ya. Terima kasih tadi saya sudah mendengarkan. Dan khusus untuk Mas Putra tadi saya dengar kalau nggak salah ya, ingin membentuk badan konsultasi untuk mendengarkan konsultan itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada syarat tertentu apabila saya pribadi misalnya ya, ingin turut bergabung menjadi salah satu konselor untuk ini, gitu. Ya, itulah. Kalau ada syarat tertentu, nanti mohon disebutkan apakah saya bisa masuk dalam kriteria tersebut. Walau alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa ditangkap ya Mas Fikra ya. Mungkin ekosistemnya tidak hanya menjadi member tadi ya, tapi ingin berkontribusi dengan keilmuan ya. Silakan Mas Fikra. Cek. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi memang betul kami sedang mengembangkan nih. Kalau sekarang kan memang per kegiatan. Jadi kami misalnya mengadakan kegiatan, anggota berkumpul, ada counselor, mereka bisa bercerita. Nah, yang sedang dikembangkan ke depan insya Allah memang bagaimana akses ini bisa dibuka melalui aplikasi. Jadi lebih mudah orang ketika butuh didengar itu, terutama terkait kebutuhan curhat keluarga gitu ya, ada aksesnya di sana. Nanti boleh mungkin setelah ini kita berkenalan dan bertukar kontak ya. Terima kasih banyak.
Insya Allah. Terima kasih ya Bunda ya. Oke, karena waktunya terbatas, Ustadz dan Mas Fikra boleh diberikan closing statement atau ada informasi yang mau antum sampaikan lagi, tafadhol Iya. Ustadz dulu. Ya, hal penting yang belum saya sampaikan itu kepada yang mau membangun kehidupan rumah tangga dan ingin menghindari. Jadi sebenarnya konflik itu tetap harus dihindari, bukan dinormalisasi ya. Yang saya ceritakan itu kalau udah kadung mendapatkan ujian kayak begitu, begitu cara menyikapinya. Tapi kalau belum dan bisa diatasi, dihindari, itu lebih bagus. Salah satu hal paling sensitif yang sering menjadi benih keretakan rumah tangga adalah masalah fulus, masalah keuangan. Kalau bisa ada pembicaraan serius mengenai pembagian keuangan di dalam rumah itu. Siapa yang megang, dari mana asalnya, terus bagaimana pembagiannya, itu harus ada. Karena itu sensitif banget, terutama perempuan. Contoh-contoh ini Mbak ya, kalau nggak ada pembicaraan kadang-kadang perempuan itu kita kasih uang ke orang tua, kadang-kadang ada perasaan cemburu ya kan. Nah, harus diberikan pemahaman. Nah, cara pembagian keuangan yang menurut saya cukup ideal, gak sepenuhnya ideal tapi bisa mengatasi konflik itu. Harus ada privasi yang dihargai oleh setiap pasangan menyangkut keuangan masing-masing. Jadi jangan sampai ada istilah uang suami sepenuhnya milik istri. Itu gak ada dalam agama Islam Pak. Wahai ibu-ibu kalau ngomong uang suami adalah uang istri, gak benar. Afansat boleh diulang lagi? Boleh diambil kameranya? Direkam? Oke. Para suami Ayo, silakan, saya persilakan ini. Langsung saya direkam. bold, silakan. Bu, yang laki-laki Silakan. cepetan, rekam. Saya video call, boleh Rekam. Ustaz? Video call Ustaz? Boleh. Saya ngomong nih. Tidak benar jika dikatakan bahwa uang suami adalah uang istri. Yang benar adalah uang yang sudah menjadi jatah istri dari suami itu mutlak milik istri yang sudah menjadi jatah. Bukan semuanya. Jangan sampai ada dua tanda petik perbudakan di dalam rumah tangga itu. Suami udah kayak jadi karyawan, bininya semua mengendalikan. Masya Mau ngasih ke Allah. orang tua lewat dia, mau ngasih ke bapak lewat dia, mau ngasih ponakan lewat dia. Terjadi persengketaan Pak. Saya pernah menjumpai sengketa orang rumah tangga baru sekian bulan, dia ngasih duit ke keponakannya 400.000 katanya. Besok-besoknya bininya marah-marah. Kok kamu gak terbuka sama aku? Kok kamu begitu sama aku? Kok kamu gak menghargai aku? Loh apa hubungannya padahal? Itu kan uang dia. Makanya kalau bisa penghasilan bulanan itu dibagi secara adil. Uang suami ada, privasi suami jangan diganggu-gugat sama istri. Biarin aja suami mengatur keuangannya. Tapi jangan sampai pelit gitu loh. Kasih juga istri bagiannya. Istri ada bagiannya, suami ada bagiannya. Terus jangan suka ngepoin HP pasangan. Tajassus itu hukumnya makruh Pak. Boleh diulang lagi Ustaz? Ulang lagi, cepetan. Diulang lagi. Cepetan. Ayo. Nggak apa-apa, ini saya Ayo, kasih penting, kesempatan penting ini. ini. Saya kasih kesempatan. Ini- Silakan. Serius. Silakan Ustaz. Sabar Ustaz. Jadi asas keharmonisan rumah tangga itu dibangun dari baik sangka terhadap pasangan. Bukan kecurigaan. Jangan suka ngepo-ngepoin HP pasangan. Karena kadang-kadang terjadi kesalahpahaman dari situ tuh. Apalagi bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu rentan disalahpahami. Dan agama Islam tuh sangat menghargai loh Pak. Privasi. Suami ada privasinya, istri ada privasinya. Yang penting saling menjaga rasa baik sangka itu. Jadi agama tuh nggak mau istri itu ngepoin sepanjang 24 jam apa ini istrinya. Dia punya teman karyawan yang begini. Perasaan kemarin dia dekat sempat jalan berdua begini. Gak usah selama itu tidak memberikan indikator yang kuat. Sebatas cuman istilahnya rekan kerja begitu doang. Gak usah berlebihan. Jadi privasi itu ada dan dihargai sama agama. Suami memegang kendali keuangan miliknya. Dan kalau dia ingin memberi kepada orang tuanya dari uang itu. Bukan dari uang bininya diambil, bukan. Sehingga istri gak akan ada celah untuk protes, curiga, tidak setuju dan lain-lain. Biarkan sang istri jangan jadi penguasa di rumah tangga. Perlu direkam lagi? Ada recordnya YouTube-nya Ustaz. Aman Ustaz. Oh. Tinggal kasih linknya aja Ustaz full. Waduh dilihat ini. Enggak. Istri saya nggak begitu. Jangan menjadi penguasa dalam rumah tangga. Karena bagaimanapun yang menjadi imam itu adalah suami. Ayat Al-Qur'annya,
walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Al-Qur'an itu yang bilang bahwa laki-laki itu derajatnya di atas perempuan karena dia menjadi imam. Dia wajib menafkahi, dia wajib memberikan hak istri sebagaimana mestinya, pergi keluar rumah, bekerja keras, banting tulang dan lain-lain. Dan Anda sebagai istri, kalau melihat suami begitu, hormati dan hargai. Jangan menjadi penguasa dalam rumah tangga. Kalau suami Anda paham agama dan berusaha membawa rumah tangga Anda sesuai dengan ajaran agama, wajib hukumnya bagi istri itu adalah taat. Suami yang lalai dan tidak menaikkan tugasnya diingatkan oleh istri. Mirip kayak sholat mas rumah tangga itu. Ada imam ada makmum kan. Itu makmum kalau seandainya khilaf kita ingetin kan. Bener gak? Kayak gitu tuh. Terus adek ketika Anda mau sholat milih imam. Yang dipilih itu kira-kira yang tampilannya paling bagus atau bacaannya paling bagus. Ilmunya kan. Rumah tangga juga gitu deh. Kalau bisa cari suami yang berilmu. Karena dia menjadi imam nanti. Kalau cuma tampilan doang, lah tampilan itu menipu sekarang, zaman sekarang itu. Ya kan? Kalau bisa cari yang berilmu. Bagi keuangan secara adil. Istri berikan jatahnya secara layak, suami juga berhak mendapatkan privasi. Dengan cara begitu maka insya Allah keluarga akan terhindar dari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Yang disebabkan sebagian besarnya gara-gara masalah uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Jadi itu ya. Jadi teman-teman sudah merekam juga kan dapat oleh-oleh ya malam ini. Cuman Anda tadi ini Anda ngerekam buat siapa ini? Si sendiri juga kan. Tapi tadi poinnya ya teman-teman ya. Jadi pembagian keuangan harus clear ya. Ada istilah workshop juga tuh Sat. Workshop ya. Suami work isi shop. Nah itu juga nggak boleh tuh. Harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan. Ya memang bagi ibu-ibu kan beranggapan bahwa suami yang baik adalah yang sedikit bicara banyak transfer. Jadi itu bisa sama-sama diamalkan ya. Mas Fikrah silakan. Closing statement dari Mas Fikrah silakan. Siap. Saya tinggal mengamini aja semua yang tadi sama Ustadz ya. Nggak, tapi teman-teman nih kalau kita tarik dikit ke makro ya. Kita hanya punya 20 tahun untuk menentukan Indonesia generasi yang mana nih. Yang emas atau yang cemas gitu kan. Nah generasi emas itu sangat berpengaruh dari rumah tangga, dari keluarga. Kalau kita tanya ke orang tua, biasanya mereka suka bilang gini. Bahasa Inggrisnya, I would die for my children. Saya rela untuk mati gitu ya. But would you live for your children? Kamu mau hidup juga nggak? Dan rumus untuk hidup itu, untuk anak-anak, ya perbaikilah hubunganmu dengan pasangan. Jadi seringkali kita merasa kayak udah semua buat anak, keluarin uang, sekolah terbaik dan segala macam. Tapi padahal yang suka ke-skip nih ya, kalau yang saya amati sekali lagi sebagai pengamat aja nih dan pegiat, adalah menginvestasikan waktu relationship kita dengan pasangan. Suka loncat nih ke anak, karena keilmuan buku-buku parenting gitu sekarang banyak kan ya. Sekarang ustadz-ustadz juga banyak yang fokus ke parenting. Tapi kadang-kadang suka ke-skip nih. Bagaimana kita memperbaiki dulu relasi dengan pasangan sebelum kita turunkan ke anak. Jadi saya kalau ini mungkin ustadz mohon koreksi ya. Tapi kan kalau nggak salah di Quran juga ada ayat mengenai suami istri itu kan layaknya pakaian ya, libas. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu ayatnya. Libasul ya. Pakaian itu kan banyak nih maknanya ya kalau nggak salah. Tolong koreksi lagi. Ada yang pakaian itu tentu menutupi gitu kan, mengcover. Jadi ya tadi jangan sampai aib justru diumbar gitu kan. Jangan sampai kita malah tidak melindungi pasangan gitu kan. Pakaian itu juga bikin kita comfortable kan, apa? Iya. Comfortable tuh nyaman. Gitu kan. Jadi ya kalau tadi di rumah bawaan energi buka pintu assalamualaikum udah tegang gitu kan. Artinya ada yang perlu kita lihat kembali, evaluasi. Jangan malu untuk addressing real problem. Terkadang society di Indonesia ini yang saya amati ada ketidakenakan untuk mengadres sebuah problem. Jadi dalam rumah tangga menurut pengamatan saya, kita justru harus jujur kalau kita sayang dan kalau kita beriman justru kita mau saling mengingatkan gitu kan. Jangan saling menghindar gitu ya, malah kita akhirnya ke hal-hal yang di luar dari rumah tangga gitu. Jadi itulah kenapa ini bukan kayaknya ya qadarullah gitu ya. Kita menamakan tadi usaha kita saling jaga dan gerakannya adalah keluarga saling jaga. Balik ke konsep tadi libasa tadi ya. Supaya kita ini tidak hanya saling jaga dalam hal keuangan, ya kalau saya jualannya asuransi memang itu perlindungan keuangan. Ya. Tapi juga saling jaga
dalam kualitas hubungan dan saling jaga dalam kualitas keimanan. Masya Itu aja, Mas Allah, Heri. Terima kasih tabarakallah. banyak. Mohon maaf kalau dah salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya, kita sudah banyak sekali mendapatkan khazanah malam hari ini. Dan yang paling penting adalah cantik, tampan, paras itu berdurasi. Namun yang taat agamalah yang menenangkan hati. Jadi kita harus teman-teman pegang ya. Pegang ya, Masya Allah itu. Aduh nggak ada syarat ulang nih, mohon maaf nih. Saya nggak dapat jahe soalnya. Seret. Oke. Gitu ya teman-teman. Yang terakhir mungkin saya akan memberikan closing statement seperti biasa. Saya akan kasih aba-aba hitungan keempat. Nanti teman-teman tepuk tangan 1 kali boleh. Saya mau tes hitungan 1 kalinya dulu. Tepuk tangan 1 kali boleh? Oke, nanti hitungan keempat tepuk tangan serentak ya. Siap ya? 1, 2, 3. 4 tadi saya bilang hitungan keempat. Kenapa mayoritas tepuk tangan pada hitungan ketiga? Karena ternyata tindakan kita jauh melampaui daripada lisan kita. Semoga tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya dan Mas Fikra tidak hanya diingat sebagai teori ya, tapi menjadi sebuah khazanah, menjadi amal yang bisa dilakukan untuk keluarga Anda sekalian. Terima kasih. Saya dan seluruh kru pamit undur diri. Saya tutup dengan pantun hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Ustadz dengan para jamaah. Boleh berkenan maju merapat ke depan.